Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nur Rohmania dari kelas TI 21C2 dengan NIM 312110375. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 yaitu tentang teknologi jaringan dalam IoT. Jaringan dalam IoT itu ada 5. Yang pertama Wi-Fi untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Yang kedua seluler untuk konektivitas global dan skala besar. Yang ketiga Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Yang keempat LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Yang kelima ada Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama, ada konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan yang lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Manfaat dari konektivitas yang luas dan global. Yang pertama adalah skalanya yang luas, yang kedua koneksi tanpa batas, yang ketiga kerjasama antar negara. Contoh penerapan konektivitas yang luas dan global yaitu sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisien dalam rantai pasok. Yang kedua ada penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dan ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai yang terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Pentingnya efisiensi energi ada 3. Yang pertama adalah masa pakai baterai yang lama. Yang kedua adalah pengurangan dampak lingkungan. Yang ketiga biaya operasional yang rendah. Contoh penerapannya yaitu Smart Grid. Smart Grid merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya, Smart Grid menggunakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang di sekitarnya. Metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real-time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart Grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Yang ketiga, ada skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Keuntungan skalabilitas untuk jaringan yang besar yaitu pertumbuhan tanpa batas, perkembangan tanpa batas, dan efisiensi dalam pengelolaan. Contoh penerapannya yaitu ada pada Smart Energy, Smart Water, Smart Public Service, Smart Building, dan Smart Data Center. Yang keempat ada kinerja yang andal dan cepat. Salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang andal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antar perangkat. Keuntungan kinerja yang andal dan cepat yaitu
respon waktu yang tepat, pertukaran data lancar, dan konsistensi operasional. Contoh penerapannya yaitu jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien mengirimkan data vital secara instan. Materi selanjutnya yaitu tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama yaitu latensi dalam transmisi data. Yang kedua, keamanan dalam transmisi data. Yang ketiga, interoperabilitas perangkat. Yang keempat, ada pengelolaan jaringan yang kompleks. Materi yang terakhir yaitu inovasi dan perkembangan. Yang pertama ada integrasi 5G untuk konektivitas yang super cepat. Yang kedua ada pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik. Yang ketiga ada penggunaan AI dalam mengelola jaringan kompleks. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.